Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang saham dari BJBR. Setelah hampir sebulan kita rehat sejenak. Hari ini gue ditemani oleh Sigma dan dia. Halo semuanya. Halo. Langsung aja kita mungkin bahas dari peluang saham dari BJBR. Apa aja sih sejarahnya dari BJBR itu sendiri? Nah, Bank BJB itu atau BJBR itu berdiri atas aturan pemerintah tahun 1960 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yakni NV Denis, itu cikal bakal Bank BJB yang mulai beroperasi tahun 1961. Selanjutnya kita bahas mengenai pemegang saham BJBR. Nah, pemegang saham BJBR itu adalah provinsi dari Jawa Barat, pemerintahannya 38%, kemudian pemerintahan kotanya itu 24%, publik 25%, kemudian ini masih ada saham pemerintah Banten ya, sekitar 8% sama 15%. Jadi pemerintah Banten itu masih ada sekitar 13% di saham Bank BJB. Nah, kalau kita lihat kenapa sih Bank BJB ini menarik gitu. Soalnya Bank BJB ini merupakan salah satu bank yang market cap-nya menengah gitu, kecil lah, nggak gede-gede banget. Itu dia salah satu kinerjanya yang lumayan oke saat ini. Dengan net interest 20%, kemudian profit before tax-nya tumbuh 16%, dan net income-nya tumbuhnya 14,4%. Jadi ini merupakan salah satu emiten perbankan yang BPD yang cukup baik kinerjanya di tahun 2021. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ROE. Ini ROE-nya juga 14,8%, bagus, naik dari sebelumnya sekitar 13%-an. Kemudian LDR-nya juga masih 80,9%, masih ada peluang untuk nambahin dari loan-nya si BJBR. Kemudian gross NPL-nya ini cuma 1,3%, tergolong kecil NPL-nya. Dan NPL yang kecil itu sebenarnya didukung oleh, nah ini dia, loan breakdown-nya. Jadi sekitar 60 triliun itu berasal dari consumer, dan current time deposit-nya itu sekitar 62 triliun ya. Jadi hampir sebagian besar tuh time deposit atau deposito. Nah, balik lagi kalau kita lihat di sini loan growth-nya si BJBR di atas industri ya. Tumbuhnya jauh, industri itu minus di bawah sekitar 5%-an. Kemudian pertumbuhan depositonya juga jauh lebih tinggi dibandingkan ya industri. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai valuasinya. Nah, valuasi BJBR ini PBV-nya sampai ini masih 0,83 kali dengan harga 1.460 dan PI 15,58 kali. Upside-nya bila PBV di satu kali, yakni harga ada peluang upside-nya sekitar 21,18%. Kira-kira di harga 1.500-an kalau nggak salah harganya. Selanjutnya kita bahas mengenai ini ya, teknikalnya. Ini Sigma sama dia ada punya saham BJBR atau nggak ada? Punya saham bank? Bank ada, tapi nggak BJBR. Kalau lu apa di banknya? BRI, tapi masih BRI dikit. ya, tapi sedikit ya. Lu nggak ada sama sekali mah, Bang? Nggak ada. Okay. BJB tuh ternyata murah juga ya, 0,8. Tapi ya karena emang bank daerah sih ya. Iya, bank daerah. Dan kalau gue pribadi, gue jujur gue punya. Di sini gue disclaimer, gue punya. Dan saat ini lagi lagi mau coba testing MA 200-nya dia sih, kalau dilihat di sini. Resistnya ya. Dan terus juga mungkin resisten selanjutnya nih di harga 1.600 sama di 1.800-an. Jadi kira-kira masih ada sekitar upside 22%-an lah untuk secara teknikalnya. Dan kalau kita lihat ini kan daily ya, monthly-nya juga lumayan oke monthly-nya. Kemudian weekly. Nah, chart weekly-nya juga bagus nih, udah golden cross. Untuk weekly-nya juga ini udah di atas MA 50-nya untuk weekly-nya. Jadi overall BJBR ini sebenarnya masih dalam fase uptrend untuk jangka pendeknya. Jadi lumayan bagus. Kalau bank daerah yang lain tuh apa ya? BEX ya? BJTM. Oh iya, BJTM. Nah,
Kalau kita lihat BCTM gimana? Nah, BCTM juga sama nih. Sama ya. BCTM ini kayaknya mau nutup gap di 800-an sih kalau kita lihat di sini. Menarik sih. Jadi bank-bank daerah tuh sebenarnya lumayan ya kinerjanya. Tapi ini bank BCTM yang kayak emang kelamaan sideways baru naik beberapa hari ini. Kemudian selanjutnya bank apa lagi yang udah listing ya? Ini Bank Banten apa sih namanya itu? BEX. Bex. Ya, BEX. Nah, kalau BEX ini lain ceritanya ya. Iya benar. Ini beda sih. Ini beda. Kalau Beda yang buku juga beda jauh. buku juga. Kalau yang sama BJTM itu memang lumayan bagus banknya meskipun bank kecil ya. Daerah. Iya bank daerah, bank menengah lah ya. Tapi emang mereka memang bagus gitu. Kalau Bank Banten memang ya gitu deh maksudnya. Jadi memang kalau kita lihat dari secara teknikal juga agak susah ya untuk yang Bank Banten ini. Jadi kalau kalian mau masuk ya BJBR salah satu opsinya, kemudian Bank BJTM juga lumayan bagus secara teknikalnya gitu. Iya, ini inflow asing juga ini sih banyak masuk ke perbankan kan akhir-akhir ya, betul, ini. betul. Jadi mungkin ini bakal terdampak positif juga yang bank-bank kecil bisa dilirik. Soalnya kayak kalau bank gedenya mungkin jagoan gue pribadi ya ini BNI mungkin. Nah BNI ini BNI nih, wah nyesel gue nggak ini beli. BNI Waktu itu gue udah merupakan perhatiin dari 49-an. Gitu. BNI merupakan salah satu yang bagus menurut gue. Gue pribadi gue pegang saham BNI. Tapi sekarang masih ketahan di resistennya di 6.400-an ya. Mungkinan sih bakal koreksi dulu kok gue bilang. Ya nggak apa-apa lah, koreksi aja dulu. Lu mau masuk emangnya? Sambil. gue tuh memantau dia tapi gue lupa mulu. Oke. Iya. Kita kebanyakan mantau nih. Iya, mantau doang ya. Kelamaan mantau kagak masuk-masuk. Nah, kemudian Terus BTN ya. masuknya ke yang lain. BTN juga sama. Ini mau uji EMA 200 semua rata-rata kalau kita lihat. Tadi BNI udah lewat EMA 200-nya sih. Tadi kalau lihat yang uji EMA 200 tuh si BJBR, kemudian BTN ya. Ini mau uji EMA 200-nya. Ini BTN juga oke sih sebenarnya kalau bisa dibilang masih ada upside ke berapa ya? 1.800 sama 2.000 lah. Kemudian apa lagi ya? BMRI ya. BMRI menarik ya? Oh ya BMRI menarik juga ya. Iya itu. BMRI menarik juga ini. Resisten pertama di 7.500 sampai 8.000. Kemudian tapi bank-bank ininya sama ya pergerakannya. Yeah. Maksudnya chartnya ya nggak sih? Iya barengan. Kemudian Bank Sejuta Umat BRI ya sama lah ya. Menguji EMA 200 juga. Jadi intinya ya sebenarnya sih ISG kalau kita lihat kan gini ya. Udah di atas ya, udah di resisten gitu. Nah, saham-saham perbankan ini yang jadi motor penggeraknya ini udah di batas MA 200-nya semua gitu. Jadi IHSG ini ada kemungkinan koreksi dulu sih ya kemungkinan ya. Kalau kita lihat di sini ketahan MA 200, saham bank-banknya, IHSG-nya juga udah di resisten 6.400-an. Jadi antara sideways dulu, kalau enggak koreksi sedikit baru melangkah selanjutnya naik lagi. Kalau gue bilang sih gitu untuk IHSG arahnya kayak gitu. Kayaknya masih kuat ya. Iya. Di 65-an ini. Gue rasa sih masih bisa sampai ke mungkin 67 atau 68 kan target-targetnya analis. Oh, lu optimis juga ya? Karena ngelihat volumenya gede kan ya soalnya. Dia naik 3 minggu terakhir. Tadi sih 18 T-an. Beberapa hari yang lalu tuh sampai 23 triliun. Lumayan sih. BCA besok ya? Stock split ya? Iya, stock split besok tanggal 13. Jadi kalian ingat-ingat harga ini siapa tahu harganya nggak nyampe ke sini lagi. Hari ini closing udah 36 ya? Iya, 36.600. Ditutup terakhir 36 bagi 5 berapa? Ya 7 ribuan lah ya. 7 ribuan. Jadi ya kalian ingat-ingat aja kenangan manis ini. Siapa tahu kejadiannya tidak semengenakan UNVR. Jadi kalian ingat-ingat aja nostalgia ini ya. Aduh, UNVR. Dicerna baik-baik, diingat-ingat. Kalau yang masih punya, kalau mau jual ya silakan mau jual. Kalau mau hold ya silakan juga. Keputusan masing-masing. UNVR masih ketahan di 4.900-an. Iya benar-benar. Jadi ya itu review teknikal dari saham bank pemerintah daerah atau BPD dari BJBR,
dari BJTM, terus kita bahas saham bank-banknya lainnya memang saat ini memang tertahan di MA 200-nya rata-rata. Iya. Dan kemungkinan sih dengan Sigma yang bilang tadi kemungkinan untuk naiknya masih bisa ada ke depannya gitu. Gue juga masih optimis sih masih ada kemungkinan naik ke depannya, tapi kalau pendapat gue pribadi sih lebih mungkin antara koreksi dulu sih gue bilang, karena atau sideways dulu. Atau sideways dulu, karena memang kenaikannya udah lumayan, jadi mungkin orang profit taking dulu apa segala macam, baru nanti ISG-nya khususnya Bank BJBR naik lagi. Ya mungkin kita nggak banyak bahas ya untuk saham BJBR ini karena keterbatasan waktu, sampai di situ aja untuk saham BJBR. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Gue Farhan, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.